ini di sini. Jadi nama saya tinggal pakai .com aja, insya Allah bisa diakses. Ada beberapa yang mungkin bermanfaat. Baik, kita mulai ya, langsung dengan Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah? Ya karena Al-Fatihah itu pembuka. Jadi saya memulainya dari bahwa Allah SWT sudah menurunkan Al-Quran kepada kita, umat Islam, dan menjadikan ini sebagai mukjizat bagi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita pahami bahwa Islam itu sudah ada sejak Nabi Adam. Semua nabi-nabi itu membawa misi keislaman. Tetapi nanti disampaikan bahwa kandungan Al-Quran selain ajaran-ajaran sebelumnya ya. Jadi sebelumnya itu artinya kalau kita membaca surah Al-Baqarah misalnya, itu menceritakan Al-Baqarah ini tentang penyembelihan sapi di zaman Nabi Musa kan gitu. Kemudian ada zaman Nabi Ibrahim, ada surah Maryam, kemudian Zakaria, Yahya, dan nabi-nabi yang lain. Tetapi ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa Al-Fatihah ini tidak pernah diturunkan kepada nabi sebelum, kepada umat sebelumnya. Jadi ini surat ini spesial buat umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini tidak ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Injil, Taurat, Zabur, dan lain sebagainya. Kemudian disebut Fatihatul Kitab dan di Al-Quran disebut sebagai Sab'ul Masani. As-Sab'ul Masani artinya 7 ayat yang diulang-ulang. Dan seterusnya. Surat ini juga sebagai penyembuh, makanya dijadikan juga ruqyah ya. Kemudian juga banyak hadis-hadis yang mengulasnya ya tentang itu. Di dalam surat Al-Hijr ayat 87, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad atainaka sab'am minal masani wal Qur'anal azim. Jadi sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang bacaannya dan Al-Qur'an yang agung. Jadi secara spesifik Al-Fatihah itu bagian dari Al-Quran, tapi disebut spesifik. Jadi seperti misalnya begini, Bengkulu dan Sumatera adalah bagian dari Indonesia. Ketika disebut Bengkulu, artinya kita sedang menekankan atau menampilkan makna Bengkulu itu. Jadi kalau Al-Fatihah, kami berikan kepadamu Al-Fatihah dan Quran, artinya Al-Fatihah ini sesuatu yang spesial sehingga harus disebut tersendiri gitu. Itu menurut tafsir yang saya baca. Kemudian kalau kita memahami hadis tentang Al-Fatihah ini adalah tidak ada sholat yang tidak baca Fatihatul Kitab. Jadi maknanya itu begini harusnya. Jadi kan terminologi sholat itu adalah iqomah sholat. Jadi menegakkan sholat. Jadi sholat itu ditegakkan, bukan dilaksanakan, tapi ditegakkan. Artinya berdiri dalam sholat itu adalah rukun. Jadi Anda tidak sah sholat kalau nggak berdiri. Kecuali bagi yang tidak mampu. Kan gitu. Nah, setiap berdiri dalam sholat harus baca Al-Fatihah. Jadi bukan dalam sekali sholat kita baca 1 kali Al-Fatihah, bukan. Tetapi setiap rakaat itu baca Al-Fatihah. Nah, kalau tidak baca Al-Fatihah maka sholatnya tidak sah, gitu. Jadi tidak ada sholat bagi yang tidak baca Al-Fatihah. Itu hadis dari Bukhari Muslim dari Ubadah bin Somit. Kemudian demi zat yang jiwaku ada di tangannya, Allah tidak menurunkan semisal surat ini dalam Taurat, Injil, Zabur. Sesungguhnya surat ini adalah Sab'ul Masani, ya kan?
dan Al-Qur'anul Azim. Maukah kamu beritakan surat yang paling utama di dalam Al-Qur'an? Rasulullah bertanya pada sahabat, seperti biasa para sahabat, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Anas radhiyallahu an meriwayatkan, kemudian Nabi SAW membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya itu adalah surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah adalah surat yang menjadikan sholat menjadi sah. Harus dibaca setiap rakaat, tidak diturunkan kecuali kepada umat Muhammad SAW, dan dia adalah surat yang utama. Gitu. Jadi betapa pentingnya surat ini sehingga kita membacanya 17 kali dan kita minimal. Dan rasanya tentu ada maksud di situ kan. Jadi ketika Ananda semua sholat, kemudian membaca Al-Fatihah, apa yang terbayang di sana? Ya kan gitu. Apa coba tanyakan apa maksud Allah SWT meminta kita membaca surat ini? Setiap sholat, setiap rakaat, dan rakaat kita tidak akan dihitung kecuali dibaca. Artinya ini sesuatu yang penting kan? Ini sesuatu yang penting, sesuatu yang substansial. Pernahkah kita bertanya apa implementasi atau aksi yang diperlukan karena kita membacanya? Gitu. Jadi Al-Fatihah salah satu namanya adalah Ummul Kitab. Ummi dalam bahasa Arab itu artinya kembalinya sesuatu. Jadi ummi itu ibu, itu adalah seseorang di mana anak kecil itu selalu kembali kepadanya. Gitu loh. Jadi ibunya pergi, kemudian anaknya nangis dan selalu mencari. Jadi kembalinya ke situ. Jadi para ulama dari tafsir-tafsir yang saya baca menyatakan bahwa Al-Fatihah ini adalah intisari dari kandungan Al-Quran. Jadi kandungan Al-Quran itu inilah. Gitu. Nah, bagaimana itu bisa menjadi intisari dari kandungan Al-Quran? Karena ini memang bisa dijabarkan. Ya, coba kita lihat ayat per ayat. Ayat pertama, auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ar-Rahmanirrahim itu nanti ada ayat di ayat ketiga. Bismillah itu adalah dengan nama Allah. Anda pernah berpikir nggak ada orang yang maksiat baca Bismillah? Hampir tidak mungkin. Mungkin mustahil. Artinya Bismillah adalah sebuah penjagaan kepada kita ketika kita melakukan sesuatu, kita luruskan niat kita. Itu makna yang pertama. Yang kedua, itu terkait dengan misi hidup kita. Gitu. Nanti saya jelaskan di belakang ya. Jadi karena kita ini adalah hamba Allah, maka ketika kita ucapkan Bismillah dari suatu perbuatan, maka kita menyandingkan perbuatan ini kepada Allah SWT. Jadi ini adalah demi Allah SWT sebagai pengabdian kita kepada Allah. Dan, nah itu dia. Ini penting untuk diingat dan dicatat ya. Menjadikan apa yang kita lakukan ini tidak hanya berimplikasi di dunia, tapi juga sampai ke akhirat. Dan akhirat itu lebih panjang dari kehidupan dunia. Jadi ketika kita menyatakan sebuah perbuatan itu dengan Bismillah, maka perbuatan itu akan berdampak sejak detik itu diucapkan sampai ke hari akhir nanti, ke akhirat nanti.
Gitu. Jadi kalau tanpa bismillah kita melakukan sesuatu ya mungkin hanya berdampak di dunia saja. Gitu kan. Tapi ketika kita tambahkan, kita azamkan dengan bismillah, maka perbuatan itu akan kita bawa sampai selamanya. Jadi melanggengkan perbuatan. Oke, ayat yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi segala puji bagi Allah Rabbil alamin. Sebenarnya ada perbedaan antara memuji dengan bersyukur. Kalau bersyukur itu konteksnya adalah ketika kita diberi sesuatu, maka kita bersyukur. Tapi alhamdulillah memuji itu tidak harus selalu berkaitan dengan pemberian. Jadi misalnya kita mengucapkan pujian kepada seseorang itu kan tidak selalu terkait dengan dia memberikan kita sesuatu atau tidak. Jadi alhamdulillah ini adalah sebuah cara kita untuk berterima kasih kepada Allah SWT atas anugerah yang melimpah dan seterusnya kepada kita tentu. Karena Allah SWT sangat maha pengasih lagi maha penyayang. Dan konteks itu maka kita bersyukur. Kita bersyukur secara total. Jadi alhamdulillah sifatnya lebih luas sebetulnya, tapi aksi bagi kita itu sebetulnya cukup dengan bersyukur. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Saya ulas sekilas setiap ayatnya ya, untuk kita pahami nanti ke depan. Jadi Allah Ar-Rahman itu Allah Maha Pengasih, kasih sayangnya meluas ke semua makhluk yang beriman dan tidak beriman, seluruh alam semesta. Tapi Ar-Rahim itu spesifik berkaitan dengan makhluk yang diridhoi oleh Allah. Makanya dibilang Ar-Rahim itu adalah anugerah bagi manusia nanti di akhirat kelak. Ar-Rahman itu di dunia, Ar-Rahim itu dan kepada seluruh umat manusia dan seluruh alam semesta. Ar-Rahim ini hanya kepada orang-orang yang beriman. Nah, saya sudah menyarikan lebih dari 10 buku tentang Al-Fatihah. Saya sudah menonton mungkin hampir semua YouTube yang berkenaan dengan pembahasan Al-Fatihah, apa itu Noman Ali Khan, apakah itu ulama-ulama tafsir, dan seterusnya. Yang bisa kita tarik dari sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah bagi kita sebagai makhluknya adalah kita mesti memiliki mentalitas yang kaya, mentalitas yang melimpah. Karena apa? Karena Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kita tidak pelit, kita tidak ragu untuk melakukan zakat, infak, sedekah, melakukan wakaf, dan seluruh kewajiban agama lainnya. Karena ada sifat keberlimpahan. Jadi kikir itu menurut hadis memakan iman seperti api menghanguskan kayu bakar. Jadi tidak mungkin orang itu beriman sambil kikir. Kira-kira begitu. Dalam konteks ini berarti orang yang menyadari sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah itu pasti tidak kikir, pasti mentalitasnya berlimpah. Jadi dia itu mental kaya, gitu. Tidak ragu-ragu untuk sedekah, tidak ragu-ragu untuk memberikan apa yang dia punya. Kemudian Maliki Yaumiddin. Ya, ada yang dibaca panjang Maliki Yaumiddin, ada yang Maliki Yaumiddin. Tapi itu adalah penguasa atau raja. Jadi secara maknawi sebetulnya hampir sama.
Artinya Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ini akan menjadi penguasa atau menjadi raja pada hari pembalasan. Yaumiddin itu adalah hari yang menjadi pembeda dalam keagamaan ini, atau hari perhitungan, atau hari penagihan. Karena dainun itu bisa juga berarti utang piutang, bisa juga berarti bertransaksi atau berjual beli. Jadi hari pelunasan kalau dalam konteks jual beli, kalau utang piutang hari pembayaran. Jadi intinya adalah hari pengadilan di mana kita diperhitungkan seluruh amal dan perbuatan kita. Nah, aksinya bagi kita sebagai orang yang beriman adalah kita memahami bahwa seluruh perbuatan itu akan dipertanggungjawabkan dan kepada masa yang jauh. Sehingga kemudian apapun yang kita lakukan, kita menjadi orang yang visioner. Penglihatannya jauh, berjangka panjang. Jadi ada yang pikirannya pendek, ya kan, nggak mikir panjang. Itu bukan implementasi dari seseorang yang membaca dan memahami Al-Fatihah. Gitu. Iya karena abudu wa iya karena nasta'in. Jadi kepada Engkaulah kami beribadah. Jadi itu lahir dalam bentuk dedikasi beribadah sepenuh hati. Gitu. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Dalam konteks ini adalah berdoa. Nah, di dalam Al-Quran itu ada 66 ayat tentang doa. Ya. Maka 66 ayat tentang doa itu akan menginduk kepada iyyaka nasta'in. Jadi memohon pertolongan. Belum lagi ayat tentang tolong menolong, ayat tentang menolong Allah, ayat tentang Allah menolong kita. Gitu. Nah, kalau dijumlahkan ada sekitar ratusan ayat berkenaan dengan itu. Maka itu semua menginduk kepada ayat ini. Iya karena abudu wa iya karena nasta'in. Dalam konteks pemahaman Al-Fatihah sebagai ummul kitab. Jadi kembalinya kemana? Gitu. Semua ayat tentang doa, semua ayat tentang tolong menolong itu menginduknya kepada iya karena nasta'in. Gitu. Jadi itulah kenapa kemudian disebut sebagai intisari Al-Quran. Ini saya berikan satu contoh. Kalau yang lain-lain diurai nanti jadi panjang sekali. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami sirat. Sirat ini adalah sebuah jalan besar. Kalau menurut Profesor Quraish Shihab, sirat itu seperti jalan tol. Kemudian nanti ada jalan-jalan kecil yang datang kepadanya. Nah, itu jalan-jalan tikus, jalan kecil, jalan kabupaten, jalan provinsi, nanti kemudian nyambung ke sebuah jalan besar. Nah, yang disebut sebagai siratal mustaqim. Karena terminologi jalan itu banyak sekali. Ada yang disebut sebagai sabil, ya kan? Fi sabilillah. Nah, itu jalan yang lebih kecil. Ada yang namanya thorik, ya kan? Thorik itu juga jalan, nih gitu. Nah, tapi di sana ada yang disebut sebagai mustaqim. Nah, implementasinya setelah saya dan beberapa dari buku-buku yang saya baca dan juga diskusi dan juga pengajian yang saya ikuti, itu adalah ada yang disebut sebagai istiqomah. Karena mustaqim ini akal katanya sama dengan sebuah perbuatan yang namanya istiqomah, yaitu konsisten. Jadi konsisten atau istiqomah itu adalah sesuatu yang kita laksanakan
dengan berulang-ulang, dengan terus-menerus gitu. Ini sama dengan mustaqim ini karena jalan yang lurus, lempeng gitu. Jadi seorang yang membaca Al-Fatihah kemudian memohon ihdinas siratal mustaqim, itu kemudian implementasinya adalah dia akan istiqomah. Ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan dengan istiqomah walaupun sedikit. Nah, itu sesuatu kan berarti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang kepada orang-orang yang kau beri nikmat. Itu nanti ada ayatnya yang menafsirkan siapa yang beri nikmat itu. Yaitu para nabi, para rasul, para siddiqin, dan orang-orang berbuat baik. Ya kan? Nanti pada saatnya nanti kita jabarkan itu. Tapi ada satu catatan di sini. Ghairil maghdub. Bukan orang yang dimurkai. Orang-orang yang dimurkai ini siapa? Menurut kajian tafsir, mereka adalah umat Yahudi. Dan dalam tafsir Ibnu Katsir jelaskan kenapa mereka dimurkai. Karena umat Yahudi itu adalah umat yang sebenarnya tahu ajaran Islam. Sudah diberitahu Rasulullah itu siapa, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tanda-tandanya apa, mereka tahu semua. Tapi mereka tidak mau ikut. Sementara ada umat yang lain yang disebut sebagai maghdubi alaihim waladdallin, yang tersesat. Nah, yang tersesat itu adalah umat Nasrani. Beberapa tafsir, termasuk tafsir Ibnu Katsir, menyatakan begini. Kenapa umat Yahudi itu dimurkai? Itu karena mereka punya ilmu, tidak mau mengamalkan. Sementara umat Nasrani itu mereka beramal atas mereka tahu, tapi ilmunya tidak punya. Artinya pemahaman mereka tentang keagamaan itu blank. Karena agamanya sudah dipermak. Tuhannya hoax. Gitu. Kalau dalam bahasa sekarang. Sehingga ini yang menjadi kunci dalam pengamalan bagi kita. Kan sekarang sebenarnya action kita apa? Action kita adalah kita harus berilmu dan beramal. Kalau kita punya ilmu tidak beramal, kita jadi seperti orang Yahudi. Kalau kita beramal tidak berilmu, kita seperti orang Nasrani. Nah, mungkin dari sini saya mau coba dialog dulu sebentar sebelum jalan. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Ini sudah... Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. 30 menit ya. Paham nggak? Pesona kelihatannya. Nah, sambil nunggu pertanyaan, saya sambil sampaikan begini. Jadi, sejak menit ini ke depan, nih sekarang sudah mau sholat asar ya. Nanti kemudian sholat maghrib isya. Coba Ananda semua berdiri, sholat itu, kemudian baca Al-Fatihah dengan kesadaran bahwa setiap ayat itu ada konsekuensi pengamalan buat kita. Jadi ketika kita bicara Bismillahirrahmanirrahim, itu konsekuensinya berarti kita harus jadi orang berintegritas. Berintegritas itu apa? Satu kata dengan perbuatan. Ya. Kemudian misi hidup kita sesuaikan dengan kehendak Allah. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kita baca doa, ya kan? Kita memohon, kita beribadah kepada Allah tanpa tidak menyekutukannya, dan kemudian berdoa. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Oh, berarti saya hidup harus lebih istiqomah.
dan seterusnya. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh, berarti saya harus jadi orang yang berilmu dan beramal sekaligus. Gitu. Jadi konsekuensi atau aksi dari setiap ayat Al-Fatihah yang kita baca itu luar biasa. Dan dalam kesempatan ini saya akan menguraikan 2 saja, karena kalau diuraikan 7-7-nya implementasinya nanti jadi nggak cukup waktunya ya. Nanti insya Allah ada saatnya kita berjumpa untuk menjelaskan implementasi dari semua ayat. Ya. Nah, saya akan menjabarkan implementasi dari ihdinas iya kan Maliki Yaumiddin, sorry. Minum, Pak. Maaf. Saya lagi. Silakan Mas Soeb, dicatat apa yang mau ditanyakan. Saya izin minum dulu ya. Ya, silakan Pak. Ya, baik. Saya jelaskan begini sebenarnya. Kita semua orang Islam, kita Muslim. Nah, nanti terkait dengan itu, Islam itu apa sih sebenarnya? Berserah diri katanya. Apa makna berserah diri itu? Tawakal. Iya. Salah satunya iya. Tapi Islam itu kan dari kata-katanya kalau kita uraikan Islam. Islam ada salam, keselamatan, kedamaian. Salama. Itu malah kulit ular ya. Ada salim. Diselamatkan. Dan seterusnya. Istaslama. Istaslama itu surrender. Berserah diri. Gitu. Jadi ada kata, ada yang menerjemahkan istaslama, to surrender, berserah. Tapi saya melihatnya dan sudah saya banding-bandingkan dengan berbagai sumber, itu terjemahan yang menurut saya lebih mendekati itu adalah submission. Jadi Anda tahu mission, ada submission. Jadi misi hidup kita itu diserahkan kepada Allah. Jadi yang menjadi seorang Islam itu artinya kita tidak punya misi hidup yang global sendiri, enggak. Orang yang pengen saenake dhewe sendiri itu bukan orang Islam. Orang Islam adalah dia menyerahkan misi hidupnya kepada perintah Allah. Jadi misalnya gini, ada Pak Jokowi mengatakan begini kepada para stafnya ya, kepada para menteri. Menteri itu tidak punya visi misi. Yang punya visi misi itu presiden. Visi misi menteri itu adalah visi misi presiden. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa setiap orang Islam itu tidak punya visi misi global sendiri. Dia misinya kepada misi Allah yang sudah digariskan kepada Allah. Kecuali yang detailnya ya. Misi yang utamanya apa? Itu misalnya ada di surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan jin dan manusia, melainkan mereka supaya beribadah kepada-Ku. Jadi, misi hidup kita apa? Misi hidup kita adalah ibadah kepada-Ku. Dan kemudian ada tugas dari Allah sebagai khalifah, kemudian menugaskan Rasulullah untuk jadi rahmatan lil alamin, kita ikut itu. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, itulah menjadi misi kita. Jadi we don't have ultimate personal mission, we do submission to Allah. Jadi ngesub kita misi hidup kita misi. Ya ini penting karena
nanti dalam perjalanan hidup kita harus punya misi. Dan letakkan misi itu kepada misi Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini implementasi dari Maliki Yaumiddin ya. Saya hanya bahas dua aja, Maliki Yaumiddin sama Ihdinas Shiratal Mustaqim ya, istiqomah. Visi ini penting, ya kan? Ada sebuah perkataan dari pendiri Nahdlatul Ulama dalam sebuah syair bahasa Arab yang indah, tapi artinya kira-kira begini: tak ada satupun di dunia ini yang kekal, maka ukirlah cerita indah sebagai kenangan, karena dunia memang sebuah cerita. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari mengajarkan kita untuk menyusun cerita hidup kita. Nah, bukan artinya mengada-ngada, tapi kita merencanakan sesuatu supaya itu jadi sebuah kisah yang indah sebagai kenangan, gitu ya. Karena apa? Karena kita ini punya siklus kehidupan kan, dari lahir, muda, kemudian berkeluarga, tua, kemudian kita mencapai akhir kehidupan. Nah, ini saya sebenarnya mengadopsi semua. Jadi ada akhwat, ada ikhwan kan di sini. Mudanya seorang wanita berkeluarga, tapi tuanya kok jadi kakek-kakek, Pak. Maksud saya mengadopsi keduanya. Gitu, bukan menjadi transgender atau apa, enggak. Ini sekedar menggambarkan bahwa ini saya mencakup kepada semua. Kalau saya gambarkan wanita semua, nanti yang pria protes, atau yang pria semua, nanti yang wanita kok saya nggak diajak. Intinya adalah siklus kehidupan ini seperti ini. Nah, kita itu penting untuk melembagakan mimpi menjadi visi. Jadi kita punya sesuatu yang menjadi impian, ya kan? Nah, penting bagi kita untuk menjabarkannya secara detail dan tertulis. Karena begini, dituliskan saja perjalanan itu pasti akan sangat sulit, apalagi tidak ditentukan, tidak dituliskan. Gitu. Jadi kita harus punya plan. Ini benar-benar dalam hidup saya ya. Saya ini. Kita lihat coba misalnya ini Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Ini trailer dari video Sang Pencerah. Nanti Anda bisa ulang lagi dengan YouTube ya. Tapi kita lihat visi dan cita-cita Kiai Ahmad Dahlan. Mamati kakang kawah adi-ari-ari, getih peser kadangku papat kali mau pancer, ewang-ewang aku jabang bayi ini temon sakit. Mengingat kondisi yang sedang memprihatinkan sekarang, apa tidak lebih baik jika upacara nyadran itu disederhanakan? Uang itu kan akan lebih bermanfaat jika diberikan kepada fakir miskin. Kita harus melindungi kewibawaan masjid besar. Ini namanya zaman kolobendu, Mas. Zaman hukuman. Gusti Allah sedang keparing hukuman buat hambanya. Ini soal keyakinan, apalagi didukung oleh kekuasaan. Saya sudah mantap mau mendirikan perkumpulan sesuai dengan perintah Allah dalam surat Ali Imran 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jamaah masjid besar itu pindah ke Langgar Kidul. Saya lihat saat Langgar Kidul mirip telah mengikuti masjid gede. Ini pembangkangan, Dimas. Dahlan itu sopo? Hah? Kanjeng Nabi? Dahlan mundur dari jabatan ketik, menggalang masa di Langgar Kidul, bergabung dengan Budi Utomo, mempengaruhi governmen dan sultan untuk meraih kedudukan sebagai presiden. Elek Dahlan, elek. Sopo kowe, keluargamu, bapakmu. Apa salah saya? Semua orang sudah menganggapmu kafir. Masih mungkin kamu.
juga dari sikap kita, Dimas. Banyak orang di kauman yang jelas-jelas musyrik, mengkhianati agama dengan merobohkan langkah saya. Kenapa saya yang dituduh kafir? Dahlan. Sabda Pandita Ratu. Jihad tanpa didasari oleh pengetahuan ibarat pedang tanpa genggam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mana Kiai Kafir? Kenapa ini? Hentikan Kiai Kafir. Tidak ada Kiai kafir di sini. Kalian semua yang kafir. Hidup-hidupilah Muhammadiyah. Jangan mencari hidup dalam Muhammadiyah. Nah, perjuangan yang begitu berat di awal itu ternyata di tahun 2017 sudah dilakukan kira-kira perkalkulasi ya. Seberapa besar sih Muhammadiyah itu? Jadi di bidang pendidikan itu ada 7.651 sekolah dan madrasah. 174 universitas dan perguruan tinggi. Di antaranya adalah Universitas Muhammadiyah Malang yang dengan jumlah mahasiswa yang terbesar se-Indonesia untuk universitas. Ya. Ada 45.000 kalau nggak salah mahasiswanya. Dan beberapa universitas yang besar yang lain. Kemudian ada 475 rumah sakit, ada 318 panti asuhan, 54 panti jompo, 82 pusat rehabilitasi cacat, sekitar 11.198 masjid atau musola dan yang lain-lain ya. Baik itu tamil, koperasi, minimarket, dan semua amal usaha Muhammadiyah yang lain, termasuk puluhan travel bio, haji, dan umroh, dan aset yang sedemikian besar. Sehingga total kalkulasi nilai asetnya kurang lebih 320 triliun. Itu adalah aset yang lebih besar dari perusahaan yang non keuangan ya, dan di dunia tidak ada institusi keagamaan yang punya aset sebesar ini. Kemudian dan jamaah sebanyak ini, dan juga banyak catatan-catatan yang lain, termasuk yang non fisik, misalnya dari 112 tahun perjuangan Muhammadiyah ya. Muhammadiyah berdiri tahun 1330 Hijriah, sekarang 1442. 112 tahun Hijriah ya. Jadi mungkin sedikit, mungkin kira-kira 109 tahun Masehi. Nah, secara non fisik misalnya kita lihat pendiri bangsa ini banyak dari Muhammadiyah. Rumus konstitusi kita banyak dari Muhammadiyah. Jenderal Sudirman adalah guru SMP di Muhammadiyah. Pak Harto dulu bersekolah di SMP Muhammadiyah. Bung Karno masih sebagai keluarga Muhammadiyah dan pusaranya diliputi bendera Muhammadiyah. Belum lagi misalnya tokoh-tokoh seperti Buya Hamka mendirikan Majelis Ulama Indonesia. Gitu. Nah, ini gambaran bagaimana visi yang yang diwujudkan, kemudian diperjuangkan selama 100 tahun menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Visi dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ini. Gitu. Nah, tadi saya sudah sampaikan juga dari NU ya, jadi insya Allah imbang gitu ya. Nah, Anda bisa baca sendiri surat Al-Balad, tapi intinya surat Al-Balad ini mengatakan bahwa manusia itu diberi dua jalan.
Kemudian kebanyakan tidak memilih jalan yang susah. Padahal jalan yang susah itulah yang menanjak, itulah yang membawa keselamatan. Di sini nanti baca ya surat Al-Balad. Coba tempatkan baca surat Al-Balad. Jelas Allah SWT menyatakan bahwa jalan kehidupan untuk menjadi seseorang yang masuk surga, yang benar, yang golongan kanan itu adalah jalan yang susah, jalan yang mendaki. Jadi kalau kehidupan Anda tidak mendaki, itu berarti Anda salah jalan perjuangannya. Anda tidak sedang berjuang. Itu yang pertama yang harus dicamkan kepada kita. Ya. Kehidupan di dunia ini adalah sebuah pendakian yang terjal. Jadi jangan bercita-cita untuk hidup nikmat dan enak. Itu cita-cita yang salah. Seorang mukmin itu kehidupan enak dan nikmatnya itu nanti setelah wafat di akhirat, itulah kehidupan yang sebenarnya. Gitu. Coba baca surat Al-Balad, dicamkan ya. Saya baca terjemahannya aja, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi suka. Tahukah kamu apa jalan yang mendaki lagi suka itu? Yaitu memerdekakan. Jadi melepaskan budak dari budak. Memerdekakan apapun. Nanti perjuangan Anda memerdekakan. Kita punya kemerdekaan, tapi kemerdekaan ini artinya belum banyak. Kita isi kemerdekaan ini. Memberi makan pada hari kelaparan. Zaman-zaman sekarang nih banyak orang lapar, banyak yang tidak mampu. Kita beri makan pada saat kita sedang susah, kita malah memberi makan orang lain. Kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, kepada orang miskin yang fakir, ya kan? Kemudian untuk kepada yang beriman saling berpesan untuk sabar dan berkasih sayang. Gitu. Maka itulah orang yang ada di golongan kanan. Jadi orang golongan kanan itu adalah orang yang menempuh jalan yang mendaki. Nah, dalam pendakian kehidupan itu lah, maka kalau kita lihat ini nih, Anda bisa lihat di YouTube, kalau orang sedang mendaki, itu pasti dia perlu membuat pancang. Jadi kalau mendaki, terutama pendakian di dalam es, ini gambarnya, mudah-mudahan kelihatan ya. Pada setiap titik, selama beberapa waktu, dia akan membuat pancang kepada es itu. Dia akan ngebor gitu, panjang. Terus kemudian dia naik lagi. Membuat pancang itu artinya gini, nanti suatu saat dia terpleset, maka dia tidak jatuh ke bawah banget gitu. Jadi sepanjang mungkin katakanlah setiap pendakian 3 meter dia akan membuat pancang, 3 meter membuat pancang gitu. Jadi kalau dia kepleset, dia hanya akan terslip sekitar beberapa meter dan kemudian nanti naik lagi. Nah, ternyata itu adalah sebuah permisalan yang luar biasa dari kehidupan kita sehari-hari. Ingat, ada yang disebut sebagai sholat adalah tiang agama. Inilah tiangnya. Jadi ketika Anda sedang mendaki menurut surat Al-Balad, Anda pancangkan pasak-pasak di setiap waktu sholat. Nah sekarang waktu asar kita pancangkan asar. Nanti maghrib, isya, ya kan? Setelah itu kita istirahat, baru subuh. Gitu. Jadi 5 kali sehari rutinitas itu adalah sebuah proses pendakian di mana kita membuat pancang-pancang. Di mana kita terhindar. Makanya ada ayat yang mengatakan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya kan? Jadi sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kenapa? Karena dalam setiap pancang itu nggak mungkin kita melakukan kekejian. Gitu. Atau kita akan tersadar, kita akan terhindar. Kalau kita sholatnya rutin.
Sebagai contoh lah, misalnya ada orang sedang berjudi. Orang itu kalau sudah judi berhari-hari, ya kan? Nah kalau Anda sholat, ingat gitu, pasti susah. Artinya kalau orang judi sudah ketagihan, itu pasti dia tidak sholat. Gitu. Karena kalau dia sholat, dia ingat harusnya. Oh iya, saya melanggar perintah Allah. Dan seterusnya. Dan amazingly, sepanjang 17 kali sehari, kita membaca Al-Fatihah itu. Dan kalau kita bisa menginternalisasikan nilai-nilai Al-Fatihah menjadi sesuatu yang bermakna pada kita, nih, kita laksanakan, maka Al-Fatihah itu jadi hidup. Ketika kita baca Bismillah, kita jadi orang yang berintegritas. Kita baca Alhamdulillah, kita jadi orang yang bersyukur. Ya kan? Kemudian membaca Ar-Rahman, Ar-Rahim, kita jadi orang yang mentalnya berkelimpahan. Tidak pelit. Ya kan? Maliki Yaumiddin, kita jadi orang yang visioner. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita jadi orang yang beribadah sepenuh hati dan berdoa kepada Allah. Kita jadi orang yang istiqomah. Kita jadi orang yang berilmu dan beramal. Tadi tabel yang saya sampaikan. Kalau itu terus kita tanamkan, insya Allah apalagi dibaca 17 hari sehari minimal, kita internalisasikan, maka insya Allah kehidupan kita akan sukses di dunia dan akhirat. Nah, saya tadi menjelaskan soal visioner tadi ya, visioner. Nanti saya tambahkan lagi. Nah, sekarang kita masuk ke istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim. Istiqomah adalah cara bagi kita manusia yang lemah untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Kita manusia yang kecil mengerjakan sesuatu yang besar. Itu harus istiqomah. Misalnya begini. Ada sebuah statement yang mengatakan begini. Kalau Anda berhenti merokok 1 hari 1 bungkus, maka dalam 1 tahun Anda bisa berkurban. Gitu kan? Jadi ada miskin yang tidak sanggup berkurban, tapi dia merokok 1 hari 2 bungkus. Atau sebenarnya ada asuransi pendidikan yang layak itu 3 juta setahun. Seharga kambing. Gitu. Jadi ada sebuah keluarga misalnya tidak mampu menyekolahkan, tapi dia mampu untuk membeli rokok 1 bungkus sehari 20.000 gitu. Nah ini sebenarnya begini. Ketika kita menyatakan bahwa oh dia sebenarnya bisa kalau mau menyekolahkan anaknya atau berkurban atau berhaji dan seterusnya. Tetapi yang harus disadari di sini adalah bahwa pekerjaan itu harus istiqomah. Jadi tidak beli rokoknya itu bukan sehari, tapi seumur hidup gitu kalau mau haji ya. Dan seterusnya. Jadi sesuatu itu jadi besar ketika kita lakukan secara berulang-ulang. Kemudian jadi istiqomah. Gitu. Ini yang kemudian tidak disadari tapi bisa dibuktikan secara matematis. Misalnya saya ya, orang keuangan mengatakan begini. Sebenarnya semua orang Indonesia bisa jadi miliarder. Gimana bisa Pak? Iya. Kalau dia mulai menabung 1 juta sebulan mulai dari usia 32 sampai usia pensiun 60. Nabung 1 bulan 1 juta 1 bulan, dia pada saat pensiun dia jadi punya uang 1 miliar lebih. Nah, kan gitu ya. Jadi miliarder dia. Tapi itu harus dilakukan sejak usia 32 sampai 60 kan gitu. Atau kita kurangi targetnya. Gitu. Kita kurangi targetnya. Misalnya hanya mampu 50.000, lakukan 50.000 sebulan selama puluhan tahun. Insya Allah jadi miliarder juga. Kalau itu dilakukan sejak umur 20. Setiap bulan 50.000.
gitu. Tapi dinaikkan sedikit-sedikit. Nah, ini menjadi sebuah keniscayaan ketika kita buktikan itu secara matematis. Nah, saya akan ngegiring pakai cerita. Gitu. Cerita. Jadi contohnya adalah bintang film dulu. Saya bicara kepada milenial kan. Anda kenal Dwayne Johnson ya. Ini adalah aktor terbesar bayarannya nomor 3 di dunia. Nah, badannya kayak gitu. Oke. Ini dia dulu ketika belum jadi bintang film, tampangnya kayak gitu. Badan gede tapi apa ya? Bongsor gitu. Nah, inilah dia sekarang. Apa yang dilakukan? Coba lihat. Belum ada suara. 4 o'clock in the morning, I wake up. Jadi dia 4:30, 4:45. I'm doing setiap hari bangun jam 4. Doors. It's still dark outside. I Buat do this orang and then I'll have bule breakfast. itu And luar then I biasa. will go do all my strength and conditioning training at a gym for about an hour, and then I'll go to set. We all average probably about 5 hours of sleep. It's 4:45 a.m. It's still dark outside. Look at that. The lights just went out, and I'm getting ready to kill this AM cardio. You can't even see me, but it's going to be so good. It's bad. Oke. Jadi begini. Dia itu orang yang setiap hari bersiap 4 jam sebelumnya. Jadi kalau dia katakanlah syuting jam 8 pagi, dia bilang, maka dia akan bangun jam 4 pagi. Kemudian dia berlatih. Dia berlatih tadi gym segala macam, kemudian sarapan 2 kali. Jadi 4 jam itu 2 kali. Dia latihan sejam, habis itu istirahat sambil sarapan, terus latihan lagi. Membentuk tubuhnya supaya fit seperti itu. Nah, padahal di awal dia sudah membentuk tubuh itu sepanjang 10 tahun atau 10.000 jam. Gitu. Dan dia terus melakukannya. Jadi orang itu supaya bisa level dunia, supaya bisa berkualitas, itu harus latihan terus. Nah, ini yang disebut sebagai expert. Nah, Anda tidak mungkin bisa melakukan sesuatu 10.000 jam atau 10 tahun. 10.000 jam itu adalah 4 jam sehari selama setahun, katakanlah ada liburnya ya. Setahun itu 350 hari, Anda melakukannya 250 hari setahun. Jadi 4 jam kali 250, ya kan? Kali 10. 10.000 jam. Anda lakukan sesuatu 10.000 jam, maka Anda jadi ahli di bidang itu. Dan tidak mungkin ini bisa dicapai kecuali Anda beristiqomah melakukannya, kan? Anda melakukan 4 jam sehari, 250 hari setahun, selama 10 tahun. Itulah yang harus dilakukan. Dan kenapa kehidupan yang sukses itu memang tanjakan, sesuatu yang sulit. Kalau Anda mau bahan terus, nggak akan jadi sesuatu. Nggak akan jadi seseorang yang terbentuk. Saya nggak bicara tanpa bukti ya, insya Allah saya melakukannya. Jadi ada masa-masa dalam hidup saya yang sangat sukses adalah ketika di kelas 3 SMP, SMA, dan kelas 1 universitas, benar. Dan pada saat itu saya setiap hari bertahajud. Rasanya sih terhitung dengan jari tidak bertahajud. Dan setelah tahajud saya belajar. Itulah masa paling cemerlang dalam hidup saya. Gitu ya. Jadi apapun yang ingin Anda lakukan, Anda jadi pebisnis, Anda mulai melakukan bisnis sejak dini hari, Anda mau jadi akademisi, Anda belajar pada waktu dini hari. Bahkan orang yang bodybuilding, itu dia mengatakan, melakukannya lebih baik di subuh hari. Karena apa? Karena di siang hari kan sudah syuting, sibuk, segala macam kan. Begitu. Nah, jadi supaya Anda bisa mengembangkan diri, kenali potensi diri Anda di sini.
assess your skill. Potensi diri Anda itu apa? Ya kan? Abaikan naysayers itu perkataan orang-orang. Assess your skill. Anda ini nanti mau jadi apa? Pilihannya kira-kira mau jadi pebisnis, mau jadi akademisi, mau jadi profesional, mau jadi social entrepreneur, jadi ustadz misalnya. Itu pilihan Anda. Anda assess your skill, Anda kenali potensi diri, kembangkan itu. 10.000 jam, 10 tahun, Anda jadi seorang. Saya amati benar. Saya amati misalnya Ustadz Felix Xiao. Ya. Dia belajar jadi mu'alaf, kemudian belajar Islam. Ya kan? Belajar Islam, dia bisa menulis buku, dia bisa ceramah dengan baik. Setelah 10 tahun dia habiskan untuk belajar. Jadi selama 10 tahun dia nggak tahu kenal apa-apa, dia seorang pembelajar. Jadi kalau Anda lihat ada orang yang sukses, Anda sadari berapa tahun yang dia habiskan untuk mempersiapkan itu. Dan ini adalah eksplorasinya ya. Gitu. Nah, saya ingin percepat lah, 10 menit aja. Nanti saya izin 3:30 kurang untuk komunikasi dengan murid-murid saya supaya mereka paham ya tentang kuliah ini. Tapi saya ingin menjelaskan bahwa ternyata Rasulullah SAW itu melakukannya. Benar. Jadi setelah saya baca, oh ternyata Rasulullah SAW itu memang tahajud dan kemudian membaca Al-Quran. Kenapa demikian? Karena tugas beliau yang utama itu memang membacakan Al-Quran. Ya kan? Jadi misalnya contoh dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wab'as fihim rasulan minhum yatslu. Yatslu itu membacakan. Alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Jadi membacakan ayat Al-Quran itu kemudian ada dinyatakan dalam 22 ayat di dalam Al-Quran. Jadi kalau tugas beliau yang utama itu adalah menerangkan, menjelaskan ayat-ayat Quran, itu dilakukan setelah subuh, setelah zuhur, asar, maghrib, dan isya. Rasulullah latihannya kapan? Pada salat tahajud beliau bertahajud, kemudian baca ayat-ayat Al-Quran yang akan disampaikan nanti pada siangnya. Dan dalam konteks itu maka kita jadi paham kenapa beliau melakukan sholat tahajud. Beliau sedang menyiapkan tugas utama beliau, menyampaikan Quran. Itulah kenapa kemudian umat diminta untuk berjamaah. Apalagi waktu itu di Madinah ya, juga pada saat di Makkah. Tapi yang terbuka di Madinah. Umat itu ditarik ke masjid. Nah, di masjid itulah kemudian disampaikan ayat-ayat Al-Quran yang baru turun. Sehingga kemudian 6.200 sekian ayat itu tuntas beliau sampaikan. Dan itulah menjadi kekayaan kita. Al-Quran yang asli, yang tidak tercemar, yang dilindungi Allah SWT, yang akan menjadi syafaat, yang menjadi petunjuk, yang menjadi obat bagi kita. Begitu. Jadi kita, jadi saya sadar, iya ya. Rasul SAW bangun jam 2 pagi, sholat tahajud, baca ayat Al-Quran beliau. Kemudian mungkin sempat terlelap sambil nunggu subuh, setelah itu sholat subuh. Apa yang dia baca pada saat tahajud itu kemudian beliau sampaikan. Artinya apa? Beliau yang nabi, the special person, ya kan? The most closest person to Allah Subhanahu wa taala, itu aja latihan, itu aja persiapan.
Apalagi kita yang bukan siapa-siapa, yang boro-boro jadi soleh, barangkali saya misalnya, itu kemudian tanpa latihan, tanpa persiapan, ingin melakukan sesuatu dengan baik. Gitu kan. Padahal Allah SWT itu berkuasa untuk menanamkan kepada setiap orang sahabat di Madinah itu. Tiba-tiba hafal Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mampu untuk melakukan itu. Tapi apa? Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tahajud, meminta beliau untuk membaca Quran. Bacaan-bacaan itu kemudian disampaikan di siang harinya. Artinya apa? Proses di sini. Jadi ketika disampaikan ada sahabat yang bisa hadir, ada yang tidak bisa karena sibuk misalnya. Kemudian para sahabat juga mendengar. Setelah itu penjabaran dari ayat-ayat Al-Quran itu dilaksanakan. Jadi ada sebuah ayat menyatakan para sahabat Nabi itu nggak seperti kita, begitu dengar ayat langsung dieksekusi. Begitu turun ayat tentang larangan riba, langsung menit itu pula ada seorang sahabat, oh iya ada orang yang punya utang ke saya hapuskan ribanya, gitu. Langsung. Begitu ada larangan khamr pada saat sebelumnya tidak dilarang, langsung itu khamr itu dibuang di jalanan. Begitu. Nah, ini adalah sebuah proses internalisasi yang luar biasa. Dan ini lahir dari apa? Dari istiqomah, dari tahajud. Dan ini adalah rahasia kenabian. Jadi rahasia Anda sukses apa? Lakukan Anda ingin jadi apa, kemudian persiapkan itu. Anda ingin jadi penulis, menulislah selama 10 tahun, 4 jam sehari pada saat setelah sholat tahajud. Pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilah. Asa ayyab asaka buka maqamam mahmuda. Jadi di situ Allah SWT berjanji. Dan janji Allah itu nggak ada yang meleset. Tidak mungkin meleset, mustahil meleset. Allah SWT akan mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan itu yang kita inginkan. Kan kita ingin berada pada satu tempat di mana kita itu menjadi sesuatu yang bernilai. Ya. Dengan kata lain terpuji itu. Kuncinya apa? Ya tahajud. Setelah tahajud, lakukan, persiapkan apa yang Anda ingin jadi. Saya jadi dosen, saya nulis. Saya bikin penelitian. Saya tanya semua profesor-profesor yang sukses nulis itu di malam hari. Ya, jam 2, jam 3. Itu cepat profesornya. Misalnya ya, mereka mengatakan kepada saya sendiri sedang mencoba mengamalkannya. Dan ingin saya sharing di sini bahwa hidup ini ada fase-fasenya supaya Anda bisa memahami perjalanan hidupnya. 10 tahun pertama Anda bermain, 10 tahun kedua Anda belajar, fokus. Anda sekarang nih fokus belajar, karena masa bermain sudah selesai. Boleh bermain sekali-kali. Jangan di umur 20-30 Anda masih bermain. Fasenya udah selesai. Kemudian usia sampai 30 itu membentuk diri. Di sana mungkin Anda berkeluarga, Anda berorganisasi, Anda menempa profesi, Anda mau jadi PNS, mau jadi profesional, mau jadi pengusaha, mau jadi apapun, di situ Anda bentuk diri Anda. Gitu. Dan harus jadi gitu. Pada saat usia 30, kalau Anda masih mencari-cari, Anda harus tanya. Mencari-cari apapun ya, termasuk juga mencari jati diri. Kemudian di usia 40 Anda matang. Itulah kenapa Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi di usia 40. Kemudian di usia 50 Anda mencapai puncak,
di usia 60 biasanya turun dan 70 pergi. Ini rata-rata orang Indonesia ya. Ada yang umur 70-an sudah di puncaknya gitu. Ada yang dan seterusnya. Tapi perjalanan hidup kita itu begitu. Kira-kira itu yang harus Anda sadari dan siapkan. Jadi Anda sekarang berada di usia 18, 19, masih banyak yang bisa direncanakan, bisa dilakukan. Oke, sementara dalam soal fisik nih, 15 tahun pertama Anda harus mengkonsumsi sistem bergizi. Di usia 15, nah Anda sudah agak lewat dikit, mulailah berolahraga. Penting. Olahraga di usia belasan itu akan membentuk tubuh Anda kuat, tidak banyak penyakit nanti. Dengan berolahraga, nanti Anda berumah tangga bahagia, insya Allah. Believe me. Kemudian nanti di usia 30, banyak berpuasa mulai. Karena di situ mulai godaan, mulai ini segala macam. Tapi ini tangga, jadi yang lain-lain harus tetap dilakukan. Bergizi tetap berolahraga, tambah puasa. Tambah puasa. Nanti pada saat usia 45, Anda harus jaga makan. Nggak banyak lagi makan lemak, banyak gorengan, banyak. Itulah. Jadi siklus 15 tahunan gitu. Nah itu pada saat usia 45 berarti Anda harus makan bergizi, berolahraga, berpuasa, dan jaga makan. Pada titik itulah kemudian Anda menjadi lebih bahagia, lebih sehat, dan hidupnya lebih terarah ya. Itu fase-fase yang ada. Nah ini saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Ini adalah contoh dari seorang mahasiswa. Ini dalam bahasa Inggris nggak apa-apa ya. Nanti mudah-mudahan kalian bahasa Inggrisnya jadi lebih baik. Bioengineering student semester 5 ya. Jadi mahasiswa ini punya jalur formal. Dia belajar di universitas. Nah, Anda nanti tolong banget perhatikan dan kalau bisa dijabarkan untuk Anda gimana. Dan dia sudah saya arahkan untuk punya extra paths, punya jalur yang ekstra. Misalnya, dia aktif di kemahasiswaan. Dia ikut robotic competition, sudah selesai. Kemudian dia sudah ikut data analisis Excel, kursus, bersertifikat, sudah selesai. Nah, tinggal dia nanti di semester 6 dan 7 mau belajar Big Data Analysis dan Artificial Intelligence. Sekarang dengan musim online ini bisa kemana-mana. Bisa ke Udemy, bisa ke di banyak lah. Nah, sekarang begini. Kalau anak ini lulus nanti membuat skripsi Artificial Intelligence di biomedik, kemudian dia melamar LPDP. Kepada panitia LPDP dia mengatakan begini, saya ingin jadi ahli bioinformatics, biomedik di dalam informatika. Sepanjang dia bisa tunjukkan, ini ijazah biomedik saya, ini saya punya sertifikat analisis data, big data analysis, artificial intelligence, robotik, saya aktif di kampus. Kira-kira LPDP mau nerima nggak orang ini? Insya Allah, karena seluruh track dia sudah dia siapin. Coba Anda nanti lihat di YouTube, ada yang namanya Nadila. Dia bisa lulus misalnya ke Harvard. Nanti mungkin implementasinya nggak usah setinggi-tinggi itu. Tapi dia bilang yang paling sulit itu adalah membuat cerita tentang kita. Ini siapa? Karena cerita ini kan Anda sajikan nanti kepada pemberi kerja, kepada calon mertua, kepada calon istri, ya kan, kepada pemberi beasiswa. Anda itu menceritakan siapa Anda. Dan itu cerita tentang Anda itu harus Anda tulis dari sekarang. Anda siapin dari sekarang, Anda susun itu. Seperti disusun seperti ini. Ini penting nih. Ini penting. Please execute today. Start your own story today. Anda mau jadi apa? Anda mau segala macam.
Dan orang yang menerima beasiswa LPDP wajib membuat cerita seperti ini. Saya kasih tahu. Sekarang Anda ini di LinkedIn atau di Facebook ya. Coba lihat orang-orang sedang menerima LPDP itu mereka wajib mempublikasikan visi misi mereka. Nah, inilah implementasi dari apa? Ihdinas siratal mustaqim, istiqomah. Ini kan perjalanan hidup yang panjang ini. Sekarang baru semester 5 Anda menuliskan sesuatu untuk di umur 40 tahun. Berarti 22 tahun Anda harus lakukan itu, Anda harus laksanakan itu. Tanpa harus kehilangan, Anda bisa bermain, Anda bisa... Nah ini, sebuah riset di Harvard Business School itu menyatakan bahwa orang yang menuliskan tujuannya itu jauh lebih sukses. Jauh. Mereka meneliti itu sepanjang 10 tahun, 79 sampai 89. Jadi orang itu nulis tujuan hidupnya tahun 79, tahun 89 dilihat. Orang yang punya impian itu jauh lebih sukses, gajinya 2 kali lipat. Orang yang menuliskan impiannya dan tertulis secara spesifik, pendapatannya 10 kali lipat dibandingkan dengan 97% yang lain. Gitu. Ya. Oke. Pada akhirnya memang itu semua adalah rencana Allah. Maka doa dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini penting. Ya Allah, saat aku kehilangan harapan dan rencana, tolong ingatkan aku bahwa cintamu jauh lebih besar daripada kekecewaanku dan rencana yang kau siapkan untuk hidupku jauh lebih baik daripada impianku. Mungkin itu aja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta waktu untuk komunikasi dengan murid-murid saya ya. Untuk komunikasi. Silahkan persiapkan pertanyaannya. Saya minta waktu sebentar. Ya, sambil siapkan pertanyaan. Ya, silakan. Bahannya download. Ya, silakan ada mahasiswa untuk menyiapkan pertanyaan. Nanti setelah ini bisa bertanya kepada Bapak Dr. Rahmat Mulyana. Ini suatu pengalaman, ilmu dan pengalaman yang luar biasa yang juga tadi beliau udah terapkan sepertinya ke putra beliau ya, tadi kan ada semester 5 gitu ya. Di awal-awal tadi kalau nggak salah dengar Bapak Rahmat Mulyana memiliki anak masih di semester 5 kalau saya nggak salah dengar. Silakan adik-adik bagaimana menselaraskan antara nilai-nilai yang ada di Al-Fatihah dan ini ya sebagai pedoman hidup kita, Quran sebagai pedoman hidup kita dengan rencana ke depan, karena ini anak semester kalian semua adalah semester 1 ya, dan ini adalah suatu ilmu yang sangat bermanfaat. Dan tadi disampaikan bahwa hasil penelitian orang itu, orang yang sukses itu adalah orang yang mencatatkan atau menuliskan cita-citanya itu dia akan menjadi lebih sukses dibanding yang lain gitu ya. Nah, ini ada kesempatan emas untuk menuliskan apa yang dicatatkan yang dibingkai dengan nilai-nilai Islam. Dalam ini adalah seperti yang dinyatakan di dalam surah Al-Fatihah tadi. Menjadi orang punya integritas, semuanya karena dimulai dengan Allah, bersama Allah dan untuk Allah gitu ya, untuk mencapai cita-cita di dunia sampai akhirat. Silakan. Ya, mohon maaf, ini memang waktu asal sudah masuk ya. Mungkin kalau di Bengkulu tadi jam 3:06. Kalau misalnya ada yang mau sholat silakan. Tadi saya izin. Terus ya kita masih punya waktu mungkin sampai tahu nih Pak Suryanto sampai jam berapa di plot tadi. Kalau mata kuliahnya sih sampai jam 3:40 ya. Tapi kalau kurang tahu pasti juga. Ya, barangkali sesuai jam atau bagaimana Pak Rahmat Mulia, katanya juga ada jam ngajar ya. Iya, ngajar ini. Sebentar, saya coba itu ya. Karena ini pakai e-learning, jadi kalau telat beberapa menit langsung dianggap terlambat. Saya harus absen dulu. Sebentar ya.
Silakan disiapin aja Ya. pertanyaannya. Ya, paling tidak Silakan sampai adik-adik. jam-jam belajar kita lah Bu ya, mungkin seperti itu. Kalau kita fleksibel aja, nanti kalau misalnya masih ada yang mau itu ya silakan saja saya kira. Ya Pak. Ya. Mungkin tidak menutup kemungkinan yang bertanya dari dosen juga ya Pak Rahmat. Silakan, ya. Silakan. Walaupun misalnya kita udah lewat fasenya gitu ya, apa yang bisa kita lakukan dengan fase yang sudah terlewatkan gitu. Yang tadi sesuai dengan apa tadi